nih ya pagi-pagi ya. Ini biasanya Noe udah dateng, Budi udah dateng. Ini nggak ada orang sama sekali ya pemirsa ya. Coba kita telepon dulu ya Budi ya. Tuh kan, nggak ngangkat lagi. Kemana sih kok nggak ada orang sih? Coba kita telepon lagi. Tuh kan kok pada nggak ngangkat sih? Bang, mana nih Budi? Nggak ada jumpa tadi pagi. Padahal udah janjian loh, hari Jumat loh ini. Mana sih? Nggak ada ketemu ya? Bang nggak ada, ini nggak ada ketemu tadi pagi. Nggak ada juga. Bud, kan nggak mungkin sendirian kan Bang kita di sini ya. Oh Namira, jadi ini produknya. Ini apa namanya? Iya Bang, ini namanya Ecobrik. Baru Ini dateng. Ecobrik. Nah ini tuh apa sih? Udah Iya, setengah jadi jam dari ya di sini masyarakat ya. itu mereka ngumpulin limbah-limbah plastiknya nih. jadi Budi. buat Ecobrik. Oke, nah jadi selain daripada ini apa lagi? Jadi masyarakat itu Budi, kan bisa jadi. Budi. Gina, apa Kenapa kabar? sih dipanggil-panggil gak kedengeran? Lagi fokus lo Gina, ini. Ke tengah Namira, ini nyeritain produk dari Namira. Iya. Oh, aku iya bawa- masalahnya Budi kenapa, ini kenapa? hari Jumat kan kamu ingat kan kopi pagi. Iya ingat, ini Iya. jam berapa? Ya jadi kenapa kok nggak, kenapa? Oh ya baru jam 10 sih. Maaf, Itu Gina, kan maaf, kasih kan Gina. ngobrol nih. Kalau lihat cewek cantik aja kamu tuh selalu kayak aduh. gitu. Kadang-kadang Gina suka bener. Kenalin Gina, kenalin. Ini temen aku namanya iya. Namira Purba. Hai Namira, aduh cantik banget. Oke. Jadi ini ngobrolin apa sih? Ini Ecobrik. loh. Coba Namira Iya. jelasin. Jadi kita ngobrolin soal Ecobrik Kak. Tadi Bang Budi tanya nih, ini Ecobrik buat apa Namira Ecobrik. gitu. Oh, aku baru tahu nih. Kayak plastik-plastik gitu ya dimasukin ya? Bener. Ini Ke isinya dalam yang botol. plastik semua atau Plastik, gimana? plastik. Tapi berat juga ternyata ya. Iya, Berat. bisa untuk ini Satu barbel gitu ya. Tapi mumpung ada Namira di sini ya, berarti nanti kita ngobrol sama Namira gitu ya. Bener, Gina. Oke, Iya. kalau gitu kita sama pemirsa dulu Boleh. Hai, selamat pagi. Pagi pemirsa. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya dan tentunya tetap semangat nih ya kan? Yes, dan tentunya hari ini jumpa lagi bareng kita berdua ya. Iya. Bareng saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana ya, tentunya di program spesial kita yaitu Kopi Pagi. Aduh. Oke, berarti hari ini bintang tamunya perempuan ya? Iya, perempuan. Perempuan-perempuan luar biasa. Seperti biasa pemirsa, di setiap hari Jumat kita akan menghadirkan sosok yang inspiratif ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi semuanya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Benar sekali gitu Gina. ya. Dan juga menginspirasi bagi pemirsa di rumah Betul. tentunya. Kalau gitu ya. judul kita apa hari ini? Apa Gina Judul judulnya? kita hari ini adalah Peran perempuan menuju masyarakat sejahtera. Waduh. Ini kan ngomongin perempuan, berarti aku balik aja, pulang aja. Nggak apa-apa dong ya. Jadi karena mumpung perempuan, jadi yang cowok-cowok nih yang laki-laki harus tanya-tanya. Oh, nanya-nanya. Tanya-nanya Oke, ya. ya Jadi udah. jadi hari ini bakal ada perempuan-perempuan yang keren-keren ya. Wow. Yang cantik-cantik pastinya Benar seperti sekali. bintang tamu kita yang pertama kali ini ya. Iya, Kalau dan nggak gitu. kalah cantik dengan Gina juga oh, hari ini. makasih ya, dipuji juga ternyata Tadi ya. aku gak ketemu Noe di mana? Karena aku Iya dengar tadi kan? suara Gina kayak yang nyanyi. Makanya sepi kali loh tadi pagi. Makanya ya udahlah Bang, aku aja deh yang nyanyi. Kalau Oh, nggak iya. ada Budi ya udah aku aja. Kalau nggak ada bintang tamunya ya udah ya. Budi ya. Oke, Gina, makasih loh Gina udah nyanyi tadi. Iya. Ya kita duduk dulu lah yuk. Ya udah duduk dulu ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita. Iya, Namira Purba. Oke. Silakan, Namira di sini nggak ada Namira. tikar, jadi duduknya di sofa ya. Boleh duduk kan Bang? Boleh. Oke. Oke. Aduh. Namira, apa kabar? Halo Kak Gina, baik. Aduh, sebenarnya tadi pagi tuh ngobrol-ngobrol sampai lupa kesini Iya, ya. keenakan. Jadi kita di depan itu udah janjian ketemu kan kayak gitu. Nah, ya Terus? udah ngobrol banyak lah karena sosok wanita yang di tengah-tengah kita Gina ini sangat inspiratif sekali loh Gina. Namun sebelum kita bahas seperti biasa di Kopi Pagi ada minuman paling lezat ya, paling nikmat yang bisa dinikmati ya. Oke ya. Buat Bang Chan, ya gimana udah selesai minuman kita?
Iya, ya. Apa, Namira mau minum apa? Ada kopi, teh, ayam penyet nggak ada? Oh, kopi boleh deh Bang. Kopi ya. Namira udah sarapan? Udah. Udah ya, Sarapan berarti- apa tadi? Udah Budi, Sarapan usah nasi. dilanjutin. Oh iya, kemarinnya sama siapa? Tuh kan, tuh kan. Halo Bang Chan. Oke. Minum apa nih? Aku teh, tadi requestnya Oke. teh. Iya, Namira. Kopi. Ih, pakai yang cantik, mentang-mentang. Budi ganteng. Oh iya, makasih Bang Makasih ya, Bang Chan. Chan. Oke, silakan Namira Iya. ya. Ayo kita nikmati dulu ya. Dan tentunya buat seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita, jangan lupa diambil camilannya ya, diambil minumnya sembari menyaksikan kita di sini. Oke, alhamdulillah. Wow, segar ya. Ya pokoknya di kopi pagi itu selalu ada suguhan kopi ya atau teh gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya aku udah lama sih tahu Namira gitu Oh, ya. dia udah pernah Iya, tahu? udah tahu dan pernah ketemu di beberapa event ya, Mm-mm. event sosial luar biasa. Emang sosoknya ini luar biasa ya, masih muda loh. Iya. Masih muda tapi udah buat suatu kegiatan yang keren banget sebenarnya. Oke. Ya. Namira usianya berapa? 50 berapa? 23 tahun. Berapa? 23. Oh, 23 tahun. Jarak sedikit sama saya 20 tahun. Bukannya 30 ya, Bud ya? Kayak gini yang 30. Aduh, nggak usah bongkar dong ya. Oke, Oke. Namira jauh-jauh loh, datang dari Langkat ya? Iya. Bener, wah pagi-pagi pasti ya berangkatnya ya. Datang ke bener. Medan, terima kasih ya udah hadir di TVRI ya. Sama-sama, Kak. Nah ini sebenarnya banyak banget pertanyaan kita untuk Namira ya, karena memang aku kalau lihat Namira nih kagum sebenarnya. Oh, kenapa, Gina? Biasanya kalau masih muda kan kebanyakan kita pengennya main gadget atau kegiatan-kegiatannya tuh males gitu ya untuk ngelakuin kegiatan sosial. Tapi sekarang udah banyak juga anak-anak muda yang seperti Namira, salah satunya Namira yang memang udah aktif di bidang sosial gitu ya. Benar, Gina. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya Namira boleh kasih tahu kita Iya. nama kegiatannya tuh apa? Mira bergerak di Yayasan Saya Proyek Indonesia atau biasa dikenal juga sebagai Project Wing Sumatera, Kak. Yes, Project Wings Sumatera. Project Wing Sumatera. Salah satunya yang ini ya yang di Iya, bawah ya iya, yang dilakukan. Ecobrik ini. Ecobrik gitu ya. Nah, ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Nah, di Yayasan Saya Proyek Indonesia atau Project Wing Sumatera, kita memang punya misi untuk membangun desa daur ulang terbesar di dunia, Bang. Oke. Ya, jadi untuk pembangunannya itu kita menggunakan Ecobrik. Jadi sampah plastik itu dikumpulin dalam proses pembangunannya untuk meminimalisir emisi karbon juga. Oke, berarti ini langsung dibuat gini ya? Iya, ini sebelumnya kita memang ada sosialisasi ke masyarakat, ajak masyarakat untuk mengumpulkan limbah plastik mereka bisa jual di kita, kemudian ini dibangun, kita menggunakan campuran lagi. Yes, kalau masalah sampah ini memang nggak habis-habis ya, Iya, Budi benar ya. sekali. Apalagi plastik yang memang susah untuk didaur ulang ya. Tapi ini kreatif banget sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Namira, sejak kapan sih kamu bergerak di dunia sosial gitu? Kalau untuk bergerak Kak dari 2019 waktu masih kuliah itu. Dari 2019 udah aktif clean up bareng teman-teman sama NGO lain juga. Gabung dari teman-teman dari Jerman, teman-teman lokal. Jadi kita ngelakuin clean up dari 2019. Jadi kita punya rencana nih gimana kalau bangun desa daur ulang gitu. Desa daur ulangnya di mana tuh? Di Bukit Lawang. ya? Iya. Bukit Lawang. Ya, aku ketemunya di Bukit Lawang kemarin. Oh iya, Gina. Gina pernah ke Bukit Lawang? Iya pernah dong. Kirain Ya, kalau belum. kalau Medan, Langkat gitu kan keren-keren kan Iya, tempat benar wisatanya. sekali. Nah. Terus kita tuh kayak nggak sabar mau nanya Iya, kayak gitu kan. Karena memang benar-benar inspiratif ini, kan kayak gitu loh Gina. Nah, kalau boleh tahu Namira, background pendidikan Namira ini apa? Apakah teknik lingkungan atau apa? Mira alumni Fakultas Hukum USU, Bang. Oh, Iya, tamatan 2021. Oke. Nah bener kan, ini hukum tapi balik lagi nih ke Bukit Lawang. Kenapa nggak di Medan aja? Padahal Iya. di USU kan, di Medan sendiri, di Sumatera Utara. Kenapa? Nah, memang jadi pertanyaan banyak orang, apalagi Mira kan lulusan Fakultas Hukum, gitu kenapa ya. larinya ke lingkungan? Jadi kalau menurut Mira pribadi, kalau masalah lingkungan itu bukan tanggung jawab perorangan setiap orang, walaupun backgroundnya mau dia sarjana hukum, sarjana apa, jadi mereka punya tanggung jawab untuk lingkungan. Jadi diharapkan buat teman-teman juga jangan malu lah kalau masalah sampah mau background sarjana apa aja boleh.
ke Tepuk lingkungan. tangan dong buat Namira, keren banget tuh buat seluruh mahasiswa ya kan. Jadi apapun background pendidikannya ya, tetap harus bisa melestarikan lingkungan ya, berkontribusi dalam dunia lingkungan seperti Namira ini. Keren ya Oke, Gina. berarti Wings Project Sumatera gitu ya. Dan aku tahu itu juga kegiatan-kegiatannya banyak dan kalau nggak salah itu juga apa ya, bergabung dengan NGO lain sampai dari Jerman juga ya. Iya. Iya. Oke. Tapi mungkin secara detail boleh dijelasin nggak gimana sih itu Project Kegiatan, Wings programnya Sumatera itu, apa ha-ha. gitu? Apa saja yang ada di sana kayak Iya. gitu. Kalau di Project Wing Sumatera kita memang untuk awalnya tuh waste management Bang, tapi kita melebar Kak. Kita juga ada divisi edukasi, divisi waste management, ada divisi recycling village. Jadi kita juga mensosialisasikan masyarakat sembari kita membangun desa daur ulang, kita mensosialisasikan mereka bagaimana nih cara pemilahan sampah, bahaya sampah, kemudian kita juga melakukan pendidikan atau mengedukasi anak-anak lokal mengenai bahasa Inggris karena di sana Bukit Lawang juga tempat pariwisata, ada turis lokal maupun mancanegara, dan juga kita mengedukasi anak-anak mengenai lingkungan. Jadi mereka sudah paham ketika mereka dewasa, mereka sudah tidak capek lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat banyak karena mereka sudah paham dari sedini mungkin, Bang. Wih, keren ya. Bener, keren. Kepikiran sampai situ gitu ya Gina ya. Jadi banyak ternyata yang dilakukan ya, dan tidak hanya sekedar mengumpulkan sampah, tapi ada step-step tertentu yang dilakukan sebelumnya supaya memang hasilnya terbaik gitu ya. Kalau boleh tahu itu wadahnya di satu tempat atau gimana? Nah, kalau Project Wing Sumatera kita juga berkolaborasi dengan NGO-NGO lain karena kalau NGO itu nggak bisa bergerak sendiri aja Bang. Yeah. Kalau mau besar kita harus ada kolaborasi dengan pemuda-pemuda kreatif lainnya. Nah, tapi kalau untuk recycling village dan tempat belajar, kita satu center di Bukit Lawang. di Bukit Di Bukit Lawang, Lawang kita ada bangun desa daur ulang, kurang lebih ada 6 hektar lahan di situ. Wow, 6 hektar loh, desa daur Ulang. Kalau itu berarti bisa dijadikan sebagai desa daur ulang terbesar ini ya kan? Iya, memang tujuannya insya Allah ke situ Bang. Oke, luar Oke, biasa. baik. Tapi sejauh ini berapa orang sih yang Yang sudah tergabung bergabung gitu? di program ini? Kalau untuk tergabung, kita siapa aja boleh gabung ya Kak di dalam kegiatan clean up atau tanam pohon. Karena kita juga ada program penanaman 1 juta pohon di daerah buffer zone. Tapi kalau untuk staff, kita kurang lebih ada 28 orang. Itu Ada yang staf wajib staffnya ya, 28 tapi orang ya. semua masyarakat ikut ini Boleh ya? tergabung, tergabung ya dalam gitu ya. kegiatan. Kalau boleh tahu di Namira, itu kan sekitar 6 hektar ya lokasinya kayak gitu. Nah, itu difasilitasi siapa? Alhamdulillah itu lahan pribadi dari keluarga Mira, keluarga juga support Bang sama kegiatan ya. Keren banget loh, tanah 6 hektar dijadikan sebagai Iya. desa daur ulang Iya. dan itu milik pribadi. Kenapa nggak ditanam sawit? Ini kalau kita Tanam mikirnya karet cuan gitu ya. Kan menghasilkan Iya. gitu loh. Karena kalau menurut keluarga Mira juga, Bukit Lawang itu sumber daya alamnya sudah memberikan banyak untuk kami. Jadi mungkin giliran kami untuk memberikan something back to Bukit Lawang. Oke, kayaknya aku paham nih Gina. Karena tanahnya itu ada 100 hektar, jadi kalau 6 hektar aja masih sedikit lah itu ya. Iya, kan? iya, iya. Oke. Oke. Nah Mira, sejauh ini kegiatan yang paling besar dilakukan itu bisa sampai berapa orang sih yang ikut gitu? Ya, kalau untuk kegiatan memang yang paling besar itu untuk waste management ya Kak, untuk clean up itu kadang ada 60 orang, ada juga mahasiswa mau ikut terlibat dalam kegiatan clean up atau bersih-bersih desa atau bersih sungai. Kita juga ada volunteer dari luar negeri, mereka juga mau gabung. Jadi bisa paling besar tuh 60 orang atau bisa juga 100 orang kalau kita ada event-event kayak Hari Kebersihan Sedunia gitu. Oh, keren ya. Tapi sering tuh dilakukan. maksudnya- Berapa apa ya untuk durasi waktunya itu berapa kali? Seminggu atau sebulan? Dari 2019 hingga sekarang kita rutin melakukan clean up di hari Senin. Jadi kita punya program namanya Monday Clean Up Action. Oh. Dan itu di kawasan? Di kawasan kita memang di Kabupaten Langkat, tapi prioritas kerjanya itu ada di 3 desa Bang. Oh, di Jadi, 3 desa. ya. Ada di desa mana aja itu? Sampai Raya, Timbang Jaya, dan Perkebunan Bukit Lawang. Oke, kenapa memilih 3 desa itu? Karena dia berdampingan langsung kan sama recycling village atau desa daur ulang kami. Oke. Jadi kita mau memperbaiki yang di sekitar dulu lah, baru Oke. kita lompat ke tempat yang lain gitu. Baik, baik. Nah, itu memang udah punya periode masing-masing ya. Iya. Setiap Senin tadi ya. Iya. Senin itu di 3 desa atau di 1 desa dulu?
Jadi kita pilih nih tempat mana kira-kira yang memang udah parah kotornya kita atau ada illegal landfill. Kadang kan ada masyarakat yang buang sampah sembarangan tertumpuk. Jadi kita bantu sortir, kita bisa olah lah, kita recycle dari situ. Tergantung di mana tempat yang kotor kita bisa turun. Oke, nah untuk program-program yang lain itu bagaimana untuk sistem kerjanya gitu? Tadi kan kalau misalnya clean up itu kan setiap Senin gitu dengan pemilihan tempat-tempat yang lebih prioritas kan gitu. Nah kalau kegiatan-kegiatan yang lain seperti apa? Nah, kalau untuk program penanaman pohon kita ada di hari Sabtu. Jadi di buffer zone itu kita tanamin memang untuk tujuan kita tuh mau nanam 1 juta Bang, tapi belum tercapai, masih ada 90.000 pohon yang sudah tertanam di buffer zone. Jadi nantinya itu diharapkan buah-buah yang tumbuh di buffer zone itu dapat memberi makan hewan-hewan untuk meminimalisir adanya konflik antara hewan dan masyarakat. Di hari Sabtu biasanya. Jadi tetap yang hewan berada di hutan seperti itu ya, Iya. tidak memasuki di kawasan penduduk Iya. seperti itu. Nah, tapi untuk pohon-pohonnya sendiri dapat support dari mana nih? Nah, kita kalau untuk support memang kita ada teman-teman yang mau ikut galangan dana, kita juga terima donasi dari keluarga, dari teman-teman terdekat, dari kita turis-turis yang datang juga kadang lokal maupun mancanegara ada berpartisipasi lah untuk sosial. Oke. Berarti dananya didapat dari situ ya? Iya. Oke. Baik, sejauh ini manfaat apa sih yang udah didapat setelah Namira memang serius ya terjun di kegiatan sosial ini? Untuk Mira pribadi Mira atau? pribadi dulu. Nah, kalau untuk Mira pribadi memang ada kesenangan tersendiri Kak melihat desa kita bersih, masyarakatnya juga udah paham mengenai pemilahan sampah. Jadi tuh kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Tapi kalau di desa-desanya sendiri gimana nih respon masyarakatnya setelah dilakukan terus Monday Action Monday Clean Up Action. Clean Up Action, terus yang setiap hari Sabtu nanam pohon itu gimana? Masyarakat excited ya Kak, senang juga apalagi masyarakat juga bisa dapat income dengan mereka membuat ecobrick. Oh iya ya? Mereka juga dapat income. Mereka bisa jual ecobricknya ke kami dan mereka juga turut berpartisipasi menyelamatkan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai atau membakar sampahnya. Nah, betul banget ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sampah. Bahkan ini penduduknya tadi seperti Namira bilang nih Budi ya, bisa mendapatkan income gitu ya. Benar sekali ya. Wah, luar biasa. Tapi kita sebenarnya pengen tahu ya kira-kira produk sampah ini dijadikan produk apa aja ya. Terus salah satunya yang udah Namira bawa itu kan kalau misalnya kita bilang, jadi kita juga bingung ini mau diapain sih botol ini, sampah ini gitu. Boleh Namira jelasin? Apakah untuk membangun rumah atau membangun apa kayak gitu nah? Oke, Namira mungkin Silakan. dari yang itu dulu, dari yang botol ini. Jadi kalau plastik kita kan ada ngelakuin clean up tuh ya Kak. Jadi kalau clean up itu sampahnya ada yang organik dan anorganik. Yes. Kalau sampah yang organik itu kita bawa ke compost house, kita jadiin kompos. Nah kalau sampah yang dia anorganik itu biasanya terpisah lagi antara yang soft plastik dan hard plastik. Yang soft plastik kita jadiin ecobrick atau bisa kita jadiin gini nih Bang. Oke, Ada tas, bisa tas ya. tumbler atau buat handphone. Keren ya? Iya. Oke, keren. Jadi kita mendaur ulang kalau yang soft plastik, kalau yang hard plastik. Namira, jangan diterusin dulu. Ini masih penasaran banget pemirsa ya. Banyak banget yang bisa dilakuin ya. Tadi ada ecobrick dan juga ada tas tempat minum begitu ya. Oke, sepertinya ada yang baru ini sudah datang ya. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang apa saja sih produk-produk yang dibawa oleh Namira gitu ya. Kali ini kita mau break dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi, tapi kita lihat dulu penampilan spesial dari Noe and Friends. Dengan kami di Kopi Pagi. Iya, tentunya masih bersama dengan Namira Purba ya. Oke. Oke, pokoknya pagi hari ini keren banget ya, luar biasa kita kehadiran seorang aktivis lingkungan di Bukit Lawang, seorang Namira gitu. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita ngobrolin Namira lebih lanjut ya, ada seseorang yang baru muncul. Iya, baru datang, muncul. gitu Halo ya. Noe, apa kabar? Cik. Iya. Halo Kak Lina, halo Budi, halo Kak. Siapa Namira? Namira. Namira. Purba ya? Hah? Iya, Sama Purba. lo kami. Sama Purba? Ibu saya. Oh, ibu saya. Kemana aja sih Noe lama kali datangnya? Nggak, tadi ada ngejob nyanyi pagi, jadi memang udah izin tadi kan. Kalian Oh, nggak tahu gitu. kan? Ya gitulah. Tuh lo kan nggak bilang-bilang kan? Iya, jadi tadi Gina ya yang pertama. Iya. Is, Ayo Bisa bagi bagi dua honornya. ya honornya ya. Selo, nanti 70% untuk Gina.
Oke, udah dicerna ini, ada Iya. aktivis lingkungan ya. Jadi Iya. kalau yang sampah-sampah masyarakat itu kan bisa didaur ulang ya, kayak gitu. Sampah-sampah? Enggak, maksudnya aku bilang sampah-sampah masyarakat itu bisa didaur ulang kan Oke, kayak gitu. Nah, sampah. seperti yang Enggak, dilakukan soalnya oleh Budi- Namira ya. Nih, ini Enggak, produknya ini. Bukan Budi, Lihat. soalnya Budi tadi nunjuknya ke orang di dua. Nggak ada, bilang, nggak ada. Sampah-sampah masyarakat gitu. Fitnah. Aduh, udah baru datang Balik ya lagi kita Jogal ya. gini. Ya balik lagi ke Namira ya. Namira, oke kalau gitu sebelum dijelasin kira-kira produknya seperti apa, kita lihat dulu yuk kegiatan Namira ini seperti apa di sana ya pemirsa ya. Ini dia. Oke, ini di mana ini Namira? Oh ini apa nih? Kayak taman wisata ya? Iya, jadi itulah dia Bang Desa daur ulangnya yang kita bangun menggunakan ecobrick. Itu contoh bangunannya. Keren ya? Iya, Oh. digunain buat anak-anak belajar. Ini kita ada aksi bersih. Yang clean up itu Ya, ya? clean up sama masyarakat, sama tim. Ya, Terus, ini lumayan banyak ya orangnya ya? banyak. Sebenarnya nggak semua ke foto, biasanya lebih banyak juga. Oke, nah ini apa? Nah, itu ada gudang ecobrick. Oke, ini yang semua ini ya, seperti ini ya? Ada Oke. 70.000 ecobrick sekarang di dalam. 70.000 Ecobrick Wah, banyak ya. Oke. di dalam bangunan. Ini memang bangunannya ada di sana Ada, ya? Oke. ada. Ini Jadi di mana? Ini ini penanaman? program penanaman pohon, Bang. Oke. Iya. 1 juta pohon ya? Iya. Ini pohon apa yang ditanam? Kita tanamnya pohon buah-buahan. Oke. Oh ini Nih. semuanya ya? Ya, ini lagi kumpul sama tim, nonton bareng. Kemarin ada aktivis lingkungan juga, Melati Weisen, aktivis dunia tuh dia ya. Oke. Berarti memang seperti aula ya, ruangannya gede Iya, banget? iya, itu buat pertemuan. Oke, nah. Nih, Ini ada adik-adik anak-anak ya? belajar karena sama Green Class itu. Cooperation dari kita mitra. Oke, ini diajarin apa aja? Belajar bahasa Inggris. Oke, Ya. kalau ini? Ini lagi di bank sampah, sortirin Oh, punya bank plastik. sampah. Ada bank Oke. sampahnya juga, Bang. Oke. Terus ini bank sampah ini khusus ngumpulin sampah, kemudian didaur ulang untuk jadi ecobrick Iya, ini, atau di- ada lagi produk-produk yang lain? Jadi di bank sampah itu kita ada juga yang produknya nggak ecobrick aja Hmm. di sana, ngumpulin plastik, disortir, dibersihin di situ emang masyarakat juga bisa tabung plastiknya. Oke, nah ini ya dia ya. Iya, itu Oke. contoh ecobricknya. Jadi cakep ya warna-warni gitu. Iya, ya. jadi Colorful. warna-warni. Colorful, lebih detail jadinya ya. Oke, nah. Ya, Namira Purba. itu dia. Di sini di Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kami membangun desa daur ulang terbesar di dunia untuk meminimalisir emisi karbon serta mensosialisasikan kepada masyarakat lokal tentang manajemen persampahan untuk menyelamatkan lingkungan dengan menggunakan ecobrick sebagai metode konstruksinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang telah membantu untuk mewujudkan proyek Desa Daur Ulang terbesar di dunia ini. Semoga proyek ini terus berguna untuk sesama. Oke. Tepuk tangan dong buat Namira, keren banget. Itu jadi bisa apa ya? Lahan pariwisata jadinya, Iya, bisa benar. mengundang para turis ya kan, maupun mancanegara maupun lokal yang Benar, untuk hadir benar. berkunjung ya kan. Iya. Keren. Karena kita kan saat ini juga banyak volunteer, Bang, dari luar negeri. Saat ini ada dari Belanda, Jerman, sama Amerika. Wah. Jadi seluruh bangunan yang ada di situ itu semuanya terbuat dari ecobrick. Dari ecobrick. Oke, Ya. berarti Oke. tidak ada semen-semen seperti itu ya? Kalau untuk fondasi kita masih menggunakan Masih semen menggunakan, kayak ah. bangunan normal, tapi kalau untuk bagian atas ya kita menggunakan bambu, kayu, ya gitu. Pokoknya ecobrick Berarti ya. back to ecobrick. nature kali Nature. ya. Back to nature, keren banget ya. Oke, kalau gitu lebih detail lagi nih. Kita pengen tahu sebenarnya untuk membuat satu ecobrick ini tadi dari plastik sampah itu gimana sih cara buatnya, Iya. Namira? Jadi kalau kita mau buat ecobrick ini Kak, kita memang perlu plastik yang udah dibersihin, udah dicuci. Dia harus bersih, nggak boleh ada airnya. Jadi emang udah benar-benar bersih, kita masukin sampai dia padat. Kalau emang udah jago biasanya nggak sampai 30 menit buatnya. Tapi kalau memang kita belum pro, kayak mungkin 1 jam, 2 jam itu harus benar-benar padat karena dia mau jadi bahan bangunan kan. Ini keras loh Kak. Coba-coba kita pegang ya. Iya, keras. Ini sampai Dan berat ini, loh sebenarnya. iya, ini berapa gram ini? Minimal 500 gram Bang. Minimal 500 gram. Iya. Dan itu memang udah konsisten ya Iya semua? konsisten. Ya ini kadang kalau misalnya kita juga kurang teliti ya, Iya. mungkin baru setengah aja udah penuh jadinya nggak bisa Iya, madet tapi ya. dia kopong gitu Jadi Kak. kopong Gina gitu kalau ya. buat kue ini bisa untuk giling adonan. Memang ini multifungsi ya sebenarnya bisa Kalau digunain malam kira-kira ada maling udah bisa ini untuk alat pukul maling. alat gitu ya. Oke, bisa juga untuk olahraga. Olahraga, ya. iya. Iya, iya. Bisa request ukuran nggak sih? Maksudnya yang gramnya lebih berat gitu, kayak ukuran 2 kilo gitu.
Enggak, karena kalau di kemasan air mineral yang ini memang udah dia maksimal tuh biasanya 700 gram bang atau 7 on ya. Gitu. Kan ada yang galon besar itu tuh nggak Galon. diisi juga. Iya, itu sebenarnya kalau kita mau isi, mau jadi hiasan boleh-boleh Oke. aja. Tapi karena kami gunainnya buat bangunan, ya kami menggunain yang itu. Ini, Ya. oke. Sebenarnya untuk bangunan nih, Iya. seperti apa sih, gimana sih caranya Iya, gitu? caranya. Ya kalau kita digeletain seperti itu, Gini atau telentangin Di- gitu, Gini? ya. disusun Oke. gitu? Disusun. Dan Disusun. kita menggunakan campuran yang lain juga, Kak. Iya, supaya kuat gitu Iya. ya. Dan gang gelinding kan kayak gitu ya Iya, kan? jadi yang melekat Yang gitu. merekat kan biasanya kan semen dan pasir gitu Iya. kan. Ini dilekatkan dengan Kalau kita menggunakan sekam padi, tanah liat atau clay, terus sama kaudang atau kotoran sapi. Ya, kotoran lembu biasanya kami dilengkat bilangnya. kenapa memilih kotoran lembu? Kan ada banyak kotoran gitu ya. Ya, karena itu Iya, kotoran ayam ada, kotoran kambing ada kan kayak gitu. manusia gitu. Kenapa memilih kotoran sapi kan? Sapi, kayak gitu? ya. Karena memang kalau untuk bangunan kebanyakan orang menggunakan kotoran sapi ya Kak, lebih melekat sama lebih cantik aja teksturnya gitu. Oke, Jadi gitu. itu bisa keras juga Iya, ya? iya, Kayak jadi- semen jadinya? Kayak semen, kayak dinding biasa. Oh gitu. Kita kayaknya harus berkunjung ke sana nih Gina. Itu makanya kita harus jalan-jalan ke Bukit Lawang ya untuk bisa lihat gimana sih dinding. Kan aku juga pernah lihat, aku kan pernah kemarin Bukit Lawang jumpa sama Namira ya. Memang bener-bener loh Bud, itu bangunan ya, bangunan itu semuanya dari ini. Ekobrik ini, plastik ini gitu jadi. Dan gitu, kayak jadi nggak ada dinding. bedanya sama bangunan yang di sini gitu ya? Yes, dan itu juga cantik kan, warna-warni atau kita boleh cat warna kesukaan kita Oke, gitu. nah. Luar biasa ya Keren. Namira. Oke, satu lagi, selain Apa ada itu? ini pemirsa, Namira juga punya yang namanya beberapa produk plastik yang hard ya. Iya. Hard plastik itu seperti apa coba? Ya ini yang soft sebenarnya. Oh, ini Kalau yang soft, Ini yang soft, soft. ya. Yang soft. Soft, selain dijadiin ekobrik, Kak Gina, kita juga bisa jadiin tas atau topi sesuai dengan keahlian kita masing-masing gitu. Kalau ini tempat minum ya pemirsa ya. Boleh kasih lihat, Bu? Nah, seperti itu. Boleh dikeluarin nih apa Oke, tumblernya. nih, jadi Nah. kan nggak capek-capek kenteng. Iya, Kan jadi susah. nggak, jadi bisa multifungsi. Jadi ada yang Oke. produk-produk tas juga nih, Namira. Ada. Tas-tas biasa gitu, Iya, kayak jinjing ada, gitu ada ya. juga Kak. Ada. Iya. Oh, kalau untuk warna tergantung plastik. Iya, berarti. tergantung Tergantung plastiknya. plastik. Iya. Iya. Oke. Yang warna-warni juga ada ya? Ada. Oke, pokoknya request lah bisa ya. Iya, iya. Oke. Gina, seperti janji saya tadi ya Gina ya, bahwa Oh, ini cara pembuatannya ya? Iya, benar-benar. Oke. Dari Oh, ini Ini yang banyak dikumpulin, sampah, sampah-sampahnya nih. kita cuci dulu plastiknya. Oke, nah. Ya itu kan udah dicuci gitu, Uh-uh. dikeringin dulu Oh, Bang. ada Jadi- mesin pengeringnya juga iya, ya? kita keringin masih by matahari sih memang. Uh-uh. Jadi plastiknya yang dimasukin ke kemasan mineral itu Uh-uh. jangan Tuh, sampai basah. Oh, proses ini. masuknya tuh. Iya, Proses masukinnya. Masyarakatnya terlibat memang untuk proses pembuatan. Oke, nah. Nah, ini dijual nggak sih di sana? Nggak dijual, jadi masyarakat buat dan mereka bisa setor ke kami bayar ke masyarakat. Oh, gitu. Iya. Karena kan tadi Namira punya bank sampah. Iya. Jadi masyarakat tuh ngasih sampah, Iya, dibuat sama. Namira ngasih income gitu ya? Iya benar-benar, buat nambah income masyarakat. Keren-keren. Ini anak-anak habis belajar di Desa Daur Ulang. Belajar bahasa Oke. Inggris ya. Iya belajar bahasa Inggris. Belajar dan bahasa lingkungan. Inggris dan juga perihal lingkungan. Iya, Keren benar. banget. Oke. Kalau yang udah mahir bisa sampai 30 detik aja ya? Sulap dong. Iya. Tuh Itu- lihat itu tuh, Bud. dindingnya. Oh, Tuh ini dindingnya tuh. dindingnya. Bisa sampai Sebelum setinggi di itu. klaster dia. Oke. Ya. Ini? Ini Green Education Center kelas belajar. Oke, kelas belajarnya. Ada auditorium sama sport area juga mau dibangun. Oke. Ini dibangun villa ya kan? Ya, Dengan- tepuk tangannya dong. material seperti ini keren ya, banget. pemirsa ya. Pokoknya hari ini menginspirasi sekali. Mungkin pemirsa belum tahu ada kegiatan sosial yang seperti ini, terus juga bingung sampahnya mau diapain ya. Ternyata banyak sekali produk-produk bermanfaat yang bisa kita buat. Oke. Oke, nah. Budi, selain ada Namira di sini, kita juga kehadiran bintang tamu kita ya, satu lagi Oke, ya. Gina buat temen? Iya, bawa teman. Oh, iya. Kamu kan bawa teman, aku juga bawa teman Oh, dong. iya, Ya, baik. harus ya. Gak mau kalah ya Nggak Gina mau ya? kalah dong, Oke, ya. tapi kira-kira seperti apa teman Gina? Ah, sama-sama cantik. Oh dong, iya, kan ya. perempuan temanya ya. Perempuan temanya. Oke, Oke. kalau gitu kita sambut ini dia Sabrina Octaviana. Diana. Oke. Hai, Halo. apa kabar? Iya, Sabrina. Oke, sehat Sabrina. Sehat. Aduh, beneran cantik
cantik ya Cantik, Gina. boleh duduk? Oke, silakan duduk. Oke. Aduh, Sabrina mau minum apa? Kopi boleh? Kopi boleh. Oke, Bang Chan, nanti boleh disiapin ya Bang untuk kopinya buat Sabrina yang paling enak ya Bang Chan ya. Oke. Oke. Nanti kita hadirkan ya kopinya ya. Ini kita mau tanya sama Sabrina, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya, luar biasa cantik kali hari ini ya. Iya makasih loh Kak. Pemirsa udah lihat Sabrina ini memakai selempang ya. Oke, tulisannya the second runner up Putri Putri Pariwisata Indonesia. Indonesia. Sumatera Utara. Oh, Sumatara Utara ya. Yes. Iya benar, saya runner up Putri Pariwisata Indonesia Sumatera Utara tahun 22 Kak. 2022. Baru Bentar kemarin lagi lah ya. lengser, bentar lagi udah mulai lengser. Oke. Nah. Oke. Dan juga Sabrina ini dulunya di tahun 2019 ya? 2021 Oh, Kak. 2021 juga sebagai Duta Wisata Deli Serdang loh, Oke. pemirsa. Berarti langsung naik peringkat gitu ya, Iya. dari yang Iya. kabupaten kota naik jadi yang provinsi gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya di Deli Serdang itu Bang, dia setelah jadi duta wisata, setahun berproses di sana, baru tahun depannya itu kalau misalnya kayak Sabrina kan wakil satu, Sabrina ke provinsi, terus yang duta utamanya itu ke nasional, Putri Otonomi gitu. Auto jadi kandidat ya. Iya. Keren. Jadi sambil belajar juga kan di sana Yes, gitu. tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, kenapa sih kan ini bahas tentang pariwisata. Iya. Nah, Mira juga pariwisata, Pariwisata juga, juga, kan, gitu ya. Ini ada duta-duta pariwisata di sini Iya, gitu ya. iya. Jadi sebenarnya kenapa sih kamu juga aktif dan juga pengen ikut kegiatan-kegiatan seperti ini gitu? Kenapa? Karena menurut Sabrina ya, Kak, di Indonesia ini kan sektor pariwisatanya itu sangat luar biasa gitu ya. Terutama di Sumatera Utara sendiri ada Danau Toba sebagai destinasi super prioritasnya Indonesia gitu. Jadi Sabrina sebagai generasi muda pastinya ingin ikut serta nih untuk membantu mempromosikan sektor-sektor pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau orang-orang berkunjung ke Indonesia tahunya itu nggak cuma Bali. Benar. Jadi Sumatera Utara ini juga harus dikunjungi gitu. Jadi destinasi wajibnya lah untuk para wisatawan gitu. Oke, nah gini ya biar lebih rileks lagi, nyaman lagi ngobrolnya. Udah siap tuh kopinya. Bang Chan, silakan Bang Chan. Aduh. Swag. Ya. Oke. Ini nggak pakai gula kan Bang? Kenapa Bang? Enggak, karena kan udah manis. Terima Bisa kasih aja. loh. Oke, makasih Bang Chan. Silakan minum lagi. Ayo, Amira minum lagi. Iya. Aduh, emang bener-beneran top dah Makin asik buatan ya. Bang Chan ini. Yes. Oke. Jadi balik lagi nih ke Sabrina. Jadi sebenarnya tugas kamu apa sih setelah sudah terpilih menjadi seorang putri ya ataupun duta gitu ya di Sumatera Utara ini? Jadi kalau misalnya Putri Pariwisata Sumut itu kan di bawah naungan dinas disebut Parekraf Sumut. Gitu. Jadi tugas utamanya adalah sebagai perpanjang tangan disebut Parekraf Sumut untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Utara gitu. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya kita berkunjung ke tempat wisata gitu kan, kita bisa foto atau selfie kita upload gitu di sosmed, terus kita tag lokasinya, itu juga udah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara gitu Kak. Berarti kemarin ada beberapa event besar di Danau Toba ikut juga lah ya? Ikut juga termasuk W20 Heeh. itu kan engagement eventnya G20 Iya. yang ada di Danau Toba, itu alhamdulillah Sabrina ikut juga bareng Pak Sandi Uno juga kemarin Waduh, di keren sana, banget. bareng Pak Edi Rahmayadi, Bu Nawal gitu. Oke. Oke, sejauh ini gimana nih impact yang kamu dapat Iya. setelah menjadi duta? Apakah memang bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat atau memang apa ya gimana? Kamu kayak cuman untuk flexing ya biasanya Iya. Wow. gitu. Memang Agak dalam panas ya, agak dalam ya kata-katanya. Oke, gimana? Kalau menurut Sabrina sih, kalau Sabrina sendiri merasanya insya Allah udah bisa membantu masyarakat. Contohnya misalnya Sabrina kan dari Deli Serdang Kak. Yes. Di Deli Serdang itu ada desa wisata namanya Desa Wisata Palonaga. Itu kita bantu promosiin juga dan alhamdulillah udah masuk ke dalam jajaran 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia gitu. Keren Sabrina, luar biasa. Tapi Sabrina, biasanya kan kalau event-event kayak gini ya, maksudnya kayak pemilihan-pemilihan seperti ini kan dituntut punya prokja ya, Yes. punya program di kabupaten kotanya atau di sumutnya gitu. Nah, kira-kira selain daripada mempromosikan pariwisata begitu, nah program yang Sabrina buat itu apa sih untuk pariwisata kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk pariwisata sendiri pastinya kami punya program
Sabrina sama teman-teman itu karena kami di sektor pariwisata ya, pastinya kan kalau di pariwisata kerjaannya jalan-jalan dong ya kan Bang. Jadi Asik banget. Sabrina sering tuh sama teman-teman nanti jalan kemana gitu, terus kita buat semacam konten-konten gitu Oke. lah. Intinya untuk mempromosikan juga sih. Gitu. Oke, jadi tetap poin pentingnya di sini adalah untuk mempromosikan. Iya. Oke, Pariwisata gitu ya. baik. Ada putranya nggak sih? Enggak, karena Oh, kan nggak ada? Putri Pariwisata Oh Indonesia iya, Daftar. mana Sumut. tahu ada Iya. putra pariwisata kan kayak Iya. gitu. Sebenarnya ada, tapi yang nasionalnya Oh, di namanya Putra nasional. Putri Pariwisata Nusantara. Jadi kan Oke. sebenarnya ini kalau nasionalnya itu di bawah naungan Eljon kan. Heeh. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri di bawah disebut Parekraf Sumut. Oke. Ya, kayak gitu. Nanti tapi nggak mesti jadi duta, kita juga bisa Harus untuk promosi mempromosikan. pariwisata Benar, gitu benar, ya, benar. benar ya. Harus Oke, luar juga. biasa. Jadi kalau menurut kamu sendiri susah nggak sih untuk mempromosikan Sumatera Utara ini? Gimana? Sebenarnya ada susahnya juga sih Kak ya. Karena kan biasanya masyarakat itu udah terdoktrin kalau misalnya mau berwisata itu harus keluar gitu kan. Maunya ke Jakarta, ke Bali, ke Bajo gitu kan. Bahwasanya kadang masih banyak orang-orang Sumatera Utara sendiri yang nggak sadar kalau misalnya di Sumatera Utara ini sendiri banyak tempat-tempat wisata gitu. Contohnya kayak Kak Namira di Bukit Lawang, itu kan juga luar biasa sekali gitu kan. Ada Taman Nasional Gunung Leuser gitu, ada Tangkahan juga kan, penangkaran gajah dan lain-lain. Jadi susahnya itu kadang karena masyarakat pengennya kalau nggak keluar itu rasanya kayak nggak jalan-jalan gitu mereka ngiranya gitu. Padahal kan di Sumatera Utara ini sendiri banyak banget tempat wisatanya gitu Kak. Benar-benar. Aku kena Mira nih, tantangan apa sih atau kesulitan apa sih yang udah kamu dapat selama kamu menjalankan program-program ini? Kalau tantangan tuh pasti ada ya Kak, namanya kita juga kerja nggak mungkin mulus-mulus terus. Waktu kita bersosialisasi itu masyarakat belum 100% menerima apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau kita anak muda berkampanye-kampanye lewat sosial media, tantangannya itu juga karena untuk masyarakat di sana nggak yang 100% pengguna sosial media. Mereka kurang paham, jadi kita makanya nggak bisa cuman buat status-status atau slogan-slogan di sosial media. Kita harus turun memang face to face menghadap ke masyarakat, itu termasuk tantangan juga sih Kak. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya cocok banget nih mereka Iya, kolaborasi. Satu dari kolaborasi, Sumatera Utara, kamu juga dari Langkat, Langkat ya, dari Sumatera juga sih. Sumatera juga gitu ya. Cuman kamu di Medan ya sekarang ini ya. Iya Kak. Oke. Gina, sepertinya ada yang mau nanya. Ada mau nanya, silakan. Iya, soalnya biasanya Dari tadi dia udah, Budi aku mau nanya, Budi aku mau nanya, kayak gitu aja. berapa banyak pertanyaannya? Berapa Noe? banyak Noe? Makasih Bang Budi. Saya mau Apaan nanya, sih ah? Apaan? saya mau nanya sama Mbak Munaro dulu ya. Mbak Munaro? Siapa Sabrina. Munaro? Kamu udah cantik-cantik kamu bilang. Namira, Sabrina, mau yang Sabrina, mana? oh iya. Namira. Buat Kak Sabrina dulu. Kak, Oh, Sabrina. kan jadi duta pariwisata kan? Ditatap dong orangnya. Kan jadi duta pariwisata tuh. Nah terus kira-kira apa yang buat kendala kakak tuh misalnya kayak masyarakatnya itu masih males berkunjung ke tempat pariwisata. Nah terus itu gimana caranya kakak biar mereka itu mau datang ke situ? Nggak ngerti kan apa yang dimaksud kan? Paham kan? Ngerti, paham. Nah, oke dah. Yang kedua terus misalnya kayak ke Kak Nemira ya, Kak Nemira. Kayak di Bukit Lawang tuh kan dulu mungkin masih ada orang sampai sekarang itu yang masih agak sedikit takut tuh misalnya datang sana karena kemarin itu yang bencana kemarin. 2003 Ah, kemarinnya. 2003. Iya, oh iya 2003. Agak jauh Nah, ya kira-kira kemarinnya. gimana biar masyarakat tuh mau datang kembali lagi tanpa rasa takut misalnya gitu. Itu gimana caranya, Kak? Oke. Namun dari Sabrina dulu. Oke, boleh. Tadi kan gimana nih caranya ngajak masyarakat untuk berwisata di Sumut gitu. Sebenarnya cara paling efektif itu adalah cara kita promosi dari mulut ke mulut gitu. Jadi awalnya pasti kita dulu nih berwisata, terus nanti kita ajak teman-teman kita, terus kita ajak keluarga kita. Nah, pasti keluarga kita itu kan bakal cerita nih ke orang-orang, "Oh iya, di sini tuh ada loh tempat wisata yang bagus." gitu. Pasti kan mulai dari tetangga, terus keluarga besar, pasti kan mereka jadi berminat nih untuk berwisata gitu. Jadi biasanya dari mulut ke mulut itu cara lebih efektif daripada sosial media juga gitu. Jadi sebenarnya mulai dari diri kita dulu sendiri, diri kita, keluarga, terus lingkungan terdekat gitu. Kita ajak berwisata gitu. Benar. Bener, gitu. Ya, apalagi kalau ibu-ibu di grup ya, grup bukan WA, lagi, ini Kak." bagus loh, cantik, nanti kita kesini ya. Apalagi Bener. ibu-ibu nggak mau kalah gitu kalau temennya udah selfie, dia juga harus Apalagi ikut kalau ya. tempatnya Kacamatanya Instagramable kayak burung gitu. hantu gitu ya kan? Yes, oke. Ya, gitu. Namira ini juga salah satu apa ya kejadian yang memprihatinkan sebenarnya ya. Namanya itu 20 tahun yang lalu ya. Iya, Mira Yes. termasuk korban juga Kak, Oh, iya? sama keluarga. Iya. Oh iya.
Iya, jadi dari situ juga lah kita pengen bangun yayasan. Jadinya di yayasan itu kita itu sebagai bentuk lah kalau alam sudah marah itu dampaknya. Jadi kalau kita nggak sayangin alam, bukan tidak bertindak dari sekarang. Jadi gimana? Kita mau tunggu alam marah lagi gitu. Jadi memang harus dimulai dari Iya. diri sendiri juga ya untuk mencintai alam Benar. ya gitu ya. Kalau dari Namira sendiri tadi mengajaknya seperti apa? Iya. Nah kalau menurut Mira pribadi kita selain sandang, pangan, papan, berwisata itu termasuk kebutuhan lah ya Bang. Demi ketahanan kesehatan mental kita juga butuh healing gitu. Jadi kalau Mira memang di lingkungan, kita juga harus mikir kalau alam tuh juga butuh healing. Jadi kalau kita berpromosi itu sebagai kebutuhan, masyarakat tuh pasti cari tuh apa yang baru, apalagi udah hiruk pikuk kota, kita pasti sering posting lah keistimewaan dari Bukit Lawang. Jadi jangan ingat masa lalunya gitu. Iya benar. Itu ya Nah udah dijawab tadi sama Sabrina dan juga Namira ya. Ya udah pernah belum ke Bukit Ah, Lawang? Udah pernah belum ke Bukit Udah. Lawang? Udah. Udah. Udah pernah ke sana. Sama siapa? 2003 jangan-jangan. Atau Enggak, mau lihat kembaran? Setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Saya Sering-sering mandi-mandi di sana dong. tuh, saya ibaratnya kayak peri-peri gitu. Peri-peri. Di pinggir sungai itu. Nggak takut Saya kan? serasa cantik sekali waktu Bapak itu. peri Anda. Tapi seru kan di sana ya? Iya, seru di sana. Seru. Apalagi jumpa keluarga kan. Yes. Danau Toba lagi ya. Orang hutan. Orang hutan. Orang Keluarga hutan. itu. Iya, orang hutan di sana banyak loh. Banyak. Dan tapi momen langka nggak sih jumpa orang hutan sekarang ya, nggak kayak dulu lagi ya? Bisa dikategorikan langka Iya. juga Kak. Soalnya kalau udah jumpa orang hutan tuh kayak kita antusias kan, aduh susah jumpanya Iya, nih. iya. Soalnya mereka suka sembunyi sekarang. Tergantung Iya, musim-musiman benar-benar, Kak. Oh, dia. musim Iya, musiman benar. gitu ya. Oh oke, dan dengan adanya pohon-pohon buah tadi tuh ini mudah-mudahan bisa apa ya Namira makin banyak Iya. apa populasi orang hutan tadi ya. Menjaga ketersediaan pangan mereka lah Pangannya gitu. ya. Tetap Oke, tercukupi Kak. benar. Oke, nah ini sudah ada Putri Pariwisata juga dan ternyata Namira Duta UMKM ya, benar nggak sih? Benar. Duta Langkat UMKM. 2023. Duta UMKM Langkat 2023. Ternyata banyak prestasi di dua orang ini ya. Jadi nanti kita juga akan bahas ya Yes. terkait dengan Duta UMKM Langkatnya si Namira Iya. ini ya. Tapi kita saksikan dulu ya penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Ya, masih bersama dengan Namira dan juga Sabrina. Yes, Iya. betul sekali. Di mana mereka berdua adalah perempuan-perempuan yang dengan segudang prestasi ya pemirsa ya. Nah kalau tadi Namira juga sebagai aktivis sosial, nggak kalah juga Sabrina seorang putri pariwisata yang Benar. terus mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara. Kita mau ke Duta UMKM dulu Iya, ya, dan tadi Namira juga sudah ya. terputus sedikit ya. Yes, nah kira-kira itu apa aja sih program yang Namira jalankan kalau berhubungan dengan UMKM? Nah kalau Mira Kak memang programnya itu untuk pariwisata bangkit UMKM maju. Oke. Jadi memang berkaitan lah sama yang udah disebutin Sabrina. Mira memang lebih ke pariwisatanya juga. Yes. Buat promosi Bukit Lawang. Jadi Bukit Lawang itu kan banyak sekali program-programnya. Jadi dengan UMKM maju yang yang jualan-jualan di sana juga maju, kita juga pembisnis yang pembeca-pembeca juga tetap dapat income. Karena mereka juga bisa bawa turis lokal maupun mancanegara keliling-keliling tuh ke usaha-usaha kecil dan juga lihat pariwisata-pariwisata gitu. Keren banget ya. Kalau di lahan yang 6 hektar itu, nah itu ada disediakan nggak sih maksudnya untuk para pedagang UMKM gitu? Kalau misalkan ada turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung kayak gitu. Nah kalau saat ini kita belum ada memang untuk jualan, apalagi kalau kita kan maunya zero plastik ya Bang, kalau jualan pun di situ. Jadi sedikit berat lah kalau ke masyarakat untuk diterapkan, apalagi untuk mereka jual, mungkin step by step. Tapi kita memang ada tujuan untuk bangun marketplace. Di situ ada jual pusat oleh-oleh, makanan. Jadi kita tampung di situ yang kreatif-kreatif di Bukit Lawang. Nanti kedepannya kita letak di recycling village. Gitu. Yes, keren. Oke, pokoknya tujuannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan income masyarakat sendiri Benar. gitu ya. Kalau kita tadi sudah lihat ya, Gina ya, Nabira tadi aktivis lingkungan, kemudian Yes. juga duta UMKM juga. Nah, kita juga mau lihat nih bagaimana Kegiatan. kegiatan sehari-hari dari Sabrina, Sabrina. ya. Pemirsa kita lihat cuplikan video berikut ini.
Ini waktu di mana? Oke, ini Sabrina? Ini waktu acara Tourism Promotion Organization, ini acaranya kemarin di Hotel Santika, Kak. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya meeting untuk membahas pariwisata sebenarnya bagaimana cara mereka, cara kita semua dan juga pemerintah provinsi untuk mempromosikan pariwisata ke depannya gitu. Memang harus ada ini ya, inovasi-inovasi ya. Iya, Wow, benar, ini Kak. keren Next, banget ini ini di mana apa? nih? Kalau ini kemarin lagi kolaborasi sama timnya Wardah Medan untuk acara Fashion Week-nya Salah mereka. satu produk kosmetik ya. Iya, Oh, kamu bisa ini juga model ya ternyata ya. Bisa dong, Oke. Kak. Modeling ya. Oh, ini Ini juga. kemarin acara Kongres Himpunan Psikolog Indonesia. Acaranya di Hotel Niagara juga. Kebetulan Oke. ikut jadi pagar ayunya mereka gitu. Oke. Jadi pagar ayu ya. Ini pakai baju ini ya. Mandailing, Kak. Mandailing ya. Oke. Juga memperkenalkan Ini juga sama budaya-budaya teman-teman. etnis-etnis Sumatera Utara juga di sini berarti ya, Iya, secara nggak benar, langsung. Kak. Oke, ini juga ada beberapa etnis. Terus Ada Kemudian, Nah, ini apa nih? Nah, ini acara pas apa? acara Disnatalis Fakultas Ilmu Budaya USU. Kebetulan kan Sabrina anak USU juga sama kayak Kak Ya, Namira. fakultas apa? FIB, Fakultas Ilmu Budaya, tapi Sabrina jurusan sejarah. 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 Baik, baik. keren. Nanti bisa dong menceritakan sejarah terbentuknya Danau Toba Oh. ya. Ini masih di acara yang sama, masih di acara yang sama, tapi ini waktu pentas seninya gitu. Oke. Jadi sebenarnya menurut Sabrina sejarah dan pariwisata itu berjalan berbarengan gitu loh, Kak. Kalau ini pas kemarin pemilihan Putri Pariwisata Nias Barat, alhamdulillah Sabrina dipercaya untuk jadi instruktur sekaligus juri di sana gitu. Oke, ini struktur apa ini? Instruktur Putri Pariwisata yang di sana Iya, gitu. kamu pikir Zumba. Bukan Mana tahu instruktur sekolah juga. olahraganya, kan kayak gitu. Semuanya ya, Iya. berarti juga ke daerah-daerah juga ikut Iya, ini yang benar. mengajak putri-putrinya ya. Iya, Berarti benar. tidak mesti yang ini ya? Jadi yang kalau Putri Pariwisata Sumut utama itu ya? dari masing-masing daerah iya. dikirim untuk mewakili daerah masing-masing gitu pemilihan. Ini waktu W20 kemarin, ini pas lagi kunjungan ke Caldera. Oke. Tuh, tadi foto sebelumnya juga di openingnya W20. Keren-keren. Oke. Nah ini pas kita nyambut delegasi-delegasi W20-nya di Bandara Silangit gitu. Oke. Jadi satu hari sebelum acara dimulai, Sabrina sama dua temen yang lain nyambut delegasi yang datang ke sana gitu. Oke. Tuh. Itu bersama dengan putri utamanya nggak sih? Kebetulan Putri utamanya kemarin lagi fokus untuk ke nasional, jadi Oh, gitu, ngikut. jadi- Ini sama Pak Sandi. Ini Pak Sandi Oh, ya. iya, Ini sama iya, Pak iya. Sandi, bareng Iya, beliau juga Menteri kemarin. Kemenparekraf kita. Iya, ini Terus, bareng Pak Ijek. ini bareng Pak Ijek. Ejeknya mana? Oh, Itu yang di Ijek tengah. Yang di tengah. Nah, Yes. Wakil Kurang Gubernur apa gitu ya? iya, Sumatera Wakil Utara Gubernur. ya. Kemarin nyambut Duta Besar Australia. Yang Ini ini? waktu di Tangkahan. Oh, gitu. Kemarin ada Femtrip dari Disbud Itu Parekraf. gajahnya siapa namanya? Aduh, siapa ya namanya? Coba iya. nanti kita kenalan. Perlu ya nanya itu ya, Bud ya. Oke. Nah, ini Ini waktu kemarin acara F1 di Oh, Danau yes, Toba, benar. Sabrina. F1 Powerboat ya? Iya, Iya. tapi di sini kerjasamanya sama salah satu perusahaan maskapai gitu kan untuk menyambut para delegasi gitu. Jadi duta budaya juga di sana. Jadi mereka yang butuh apa-apa gitu, nanya apa-apa tentang Sumatera Utara kami yang bantu. yang jawab gitu ya. Oke. Ini sama Pak Edi Rahmayadi, cuma bapaknya kayaknya ketutupan arakannya. Oh, itu nampak kok saya. Nah, kelihatan. Itu pas penutupan Apa ini? W20. Oke. Oke, tepuk tangan dong. Keren ya, pemirsa ya? buat Sabrina. Wah, nggak habis-habis ya ternyata kegiatannya ya, luar biasa. Nah, ternyata nih Budi, ini yang juga membuat kita kagum juga lihat Sabrina ya. Kenapa? Mau Penasaran ini. Aku WA aja ya. WA. Sekarang pemirsa di rumah Kan, tahu, pemirsa kan juga kayak pengen gitu. tahu. Sabrina ternyata ini bisa karate juga ya ternyata ya. Iya benar Kak. Iya. Punya basic bela diri juga. Dulu pernah ikut karate, pernah ikut kejuaraan juga gitu. Oke, dan menang. Alhamdulillah menang. Menang, juara. Bu? Menang dong. Oke, baik. Tapi kita boleh lihat nggak sedikit? Boleh dong Boleh, kasih tahu boleh. gerakan-gerakannya diajari. Boleh, Oke, boleh, kita boleh. maju yuk ke depan. Ayo. Oh, pengen coba juga? Iya, pengen Pengen coba. coba Ini juga. gerakan ini Diri kan ada ya? cowoknya juga kan? Ada dong. Satu gerakan atau enggak? Sama gerakannya. Cuma biasanya kan kalau cewek lawannya sama cewek Oh, gitu. Nah. Ini mau apa? Coba Yang sendiri standar dulu. aja. Oh, coba sendiri dulu gimana? Pukulan. Jadi biasanya kalau kalau pukulan itu biasanya ada ke muka, ada ke Ya. ulu hati. Jadi itu kalau misalnya ke muka itu namanya
Oi Cudang Jodang. Itu ke arah muka. Kalau misalnya ke arah hulu hati, itu namanya ke Ulu hati. Cudan. Kalau ini Cudan. Jodang, Cudan. Jodang, Judan. Jadi abang mau tes? Coba tes. Noe sini, Noe. Ayo, Udah cepet sini. ayo bang. Boleh. Oke, ini aja. Kayaknya Sabrina sebelah sini. Oi, Oh Cudang, iya, Judan. Sabrina sebelah situ. Coba. Iya. Jadi kalau misalnya gini kan, jadi Jodang, Cudang. Jodang. Bukan. Yang benar dong. Iya. Tangannya kok kayaknya berat kali gitu. Ini mukul nih. Coba. Iya. Makanya Gini. Oh, diem diajarin. dulu. Iya. Jadi kalau misalnya sekali mukul, tep gitu. Oh, gitu. Jadi gitu. Nah. Iya. Coba Boleh Noe. kena, boleh kena. Coba Noe ya. Boleh kena. Siap? Hamsa. Siap. Iya. Ntar yang dipukul mukanya yang sakit hatinya. Oh ya Allah, ya Allah. Oke. Nah, Gini ya, gini. kalau Oke. pukulan ke muka tuh gini, tep, pas ke arah gitu. Tangan kiri ya? Ke arah hidung. Iya, ke arah. Tangan kanan juga bisa sebenarnya kayak gini. Oke, langsung aja kita lihat Noe ya. Oke, 1, 2, 3. Mau ngapain di sini, Noe? Ya ampun. Oh gitu. Oke, terima kasih. Keren. Selain daripada itu apa lagi? Apalagi Tadi ya? ada Oh, Joda, ada Akbar, enggak? Tapi kaki juga main gak sih? Ada, Iya, ada, kaki tendangan gimana? ada. Kalau misalnya ke arah perut itu boleh praktekin. Ya tapi jangan kena lah, kamu poin sendiri aja aja. dulu. Coba kamu sendiri. Itu kalau misalnya ke arah perut itu, dia namanya tendangan Magerin lurus ke depan. Oh gini? Nah, gitu Jadi, ya. Gitu, lurus. Ini tetap pakai kuda-kuda atau Harus gajah-gajah? tegas Dong, Budi. tetep dong. Pakai gajah-gajah nih. Itu namanya tendangan Mageri. Itu kalau misalnya lurus ke depan. Kalau misalnya pakai punggung kaki, itu namanya mawasi. Jadi itu pukulannya itu kayak nampar gitu ke muka. Jadi Coba Kayak tes, mana, coba kayak tes. gini. Ayo, ayo. Oke. Gini. Nggak kena sepatunya aja udah Gitu. takut ya. Jadi pas punggung kakinya itu kena ke arah muka gitu. Oke, terus? Terus ada satu lagi tendangan, tapi dia pakai telapak kakinya. Oke. Jadi kan tadi kalau ini ke depan, Mm-mm. terus ini ke samping, Oke. baru satu lagi gini. Tep, gitu. Oh, Kena ke- agak diseng. Iya, Oh, ke oke. gini ke. Coba Aku mau praktek lagi. Boleh. ulang, Budi, Coba tadi. kita bareng-barengan ya. Oke. ulang tadi yang gini tadi Budi. Sparring. Itu Budi. Oke. Sparring ya, Bud. Wih. Oke, barengan ya. Dari yang tangan dulu. Jangan boleh. mental ya, tolong. Bawaan pabrik Gina. Sparring. Oh ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kamu jangan mau kalah ya. Kami penonton berdua di Nggak sini bisa. ya. Ya, ya. Ayo. Gimana? Jadi kalau misalnya sekaligus kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cakep. Bareng-bareng ya cakep. semuanya yuk. Jangan ya, Bud, Budi aja Budi, ya. coba Budi. Oke, barengan ya sama. Oke. Siap, Angle saya sama-sama sebelah ya. kiri boleh? Boleh. Kebetulan angle saya kanan. Ya, Oke. 1, Oke ya. 2, Tuh, 2, Dua, 3. tiga. Tunggu dulu. Iya. Pertama Ani. Atas, Oh, tangan kanan terbalik, dulu mana? ini Siap dulu. ya. gini. Gini. Gini, Gini. 2, 3, 4, 5. 5. Oh. Yeay. Baru balik lagi. Sekali lagi ya. Boleh. Ayo. Agak lebih cepat ya. Oke, ya. Oke. 3, 2, 1. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, akhirnya aku bisa. Bangga bapakmu Budi kalau kayak gitu. Oke, silakan. Aduh, udah berkeringat kayak gini aja Gina. Nggak pernah olahraga ini. Jadi bisa ini ya, bisa bela diri juga ya. Iya, Kalau misalnya bener. ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu ya. Terus jangan dipakai untuk yang buruk-buruk, untuk Bener, berantem, bener, tawuran Oke, gitu ini ya. untuk menjaga diri ya. Iya. Oke, no yang menjaga diri ya. Tapi Karena kayaknya apa saya- tadi Sabrina? Karena kalau misalnya di karate juga ada sumpah karatenya gitu kan Kak, nggak boleh menyalahgunakan ilmu yang ada gitu. Jadi kalau misalnya dipakai itu, jadi kami itu sebenarnya nggak boleh nyerang. Jadi kami untuk pertahanan diri. Gitu. Terus tadi prestasinya apa? Boleh diulangi lagi? Iya. Sabrina pernah juara 3 Papa Barat Open Cup se Sumatera Utara. Itu pas masih SD kelas 6. Oh, SD kelas Oh dari 6. SD ya? Iya. Oh udah lama berarti. 2015 tuh. 2015 sampai sekarang ya tetap terus ya?
Kalau sekarang sih kemarin itu sempat putus dulu kan, ini insya Allah nanti bakal join lagi gitu. Wah, luar biasa. Tapi ada ini ya, sabuk-sabuknya nggak sih? Iya ada Kak. Udah sampai sabuk berapa? Sabrina kemarin tuh udah sampai sabuk biru. Karena kan Sabrina cepat karena kan harusnya dari putih, kuning, baru hijau, baru biru. Sabrina dari putih langsung lompat ke hijau gitu. Jadi nggak Kok bisa kuning. lompat? Karena, Udah jago dia. kan ada ujiannya, jadi nilainya itu udah mencukupi untuk naik ke hijau. Jadi nggak ke kuning lagi, langsung lompat gitu. Kebetulan sabuk saya di rumah yang ada cuma hitam sama coklat. Sabuk tali pinggang. Tali pinggang gitu. Bukan itu ya? Bukan, Oke. ada sabuknya. Tapi paling tinggi sabuknya apa sih? Hitam. Hitam. Oke. Itu udah Putih jadi pemula pengajar ya? ya. Iya. Oke, tapi ini boleh kasih tips nggak sama para generasi muda sekarang ataupun pemirsa ya gimana sih caranya untuk bisa mengembangkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya untuk mempromosikan pariwisata? Oke, jadi kalau misalnya tips dari Sabrina untuk kita semua nih muda-mudi Indonesia, khususnya Sumatera Utara, lakuin aja apapun itu selagi positif dan juga selagi kita tahu batasan gitu. Karena kan di zaman sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang nggak kita sangka-sangka, nggak taunya malah ngejerumusin kita gitu. Kita juga harus pandai milih pergaulan gitu. Terus juga harus tetap berani mencoba hal-hal baru gitu. Dan untuk pariwisata jangan pernah malu kalau misalnya berwisata itu cuma di sumut-sumut aja, karena Sumatera Utara ini banyak banget tempat-tempat wisata yang luar biasa. Salah satunya Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan di Deli Serdang juga ada gitu kan. Banyak seperti yang tadi masuk 75 besar anugerah Desa Wisata Indonesia, ada Desa Wisata Palonaga gitu. Jadi tetap semangat. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong buat Sabrina dan juga Namira ya. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi Gina. Dan Oke. juga pemirsa masih banyak informasi yang akan kita gali lagi dari seorang Namira dan juga Sabrina. Jangan kemana-mana, saksikan terus kami ya. Kita akan dihibur dengan penampilan spesial dari Doe and Friends.